Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa Mek TV di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa terus menjalani aktivitas di tengah pandemi sekarang ini. Nah pemirsa, pemimpin tidak lahir begitu saja. Kepemimpinan dipelajari dan dikembangkan. Proses itu ada dan lahir sejak kita hidup sebagai seorang individu. Hari ini biografi pemimpin Sultra akan menceritakan biografi salah satu pemimpin luar biasa di Kabupaten Buton Utara. Di samping saya sudah ada sosok Bupati Kabupaten Buton Utara, Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI. Betul Pak? Apa saya salah? Sangat benar sekali. Oke, benar. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kelihatan kok Pak, dari sini segar sekali, semangat sekali Pak. Jadi kita akan menceritakan, kita akan diskusi masa kecil Pak Bupati kita ini sebenarnya gimana sih. Pasti ada hal-hal yang masyarakatnya ini belum tahu. Selama ini taunya Pak Bupatinya tegas, Bupatinya berwibawa, Bupatinya pemberani, sosok yang kuat. Nah, di balik semua itu pasti ada cerita-cerita yang masyarakatnya tidak tahu. Itu dia yang akan kita cari tahu. Bagaimana Pak? Gak apa-apa ya? Apa, silakan ya. Oh, aman. Jadi Pak, kita akan kilas balik dari awal masa kecilnya Bapak. Dulu lahir di mana, sekolah di mana? Jadi sebuah kebenaran ya. Tuhan mentakdirkan saya untuk lahir di sini. Oke, Ya. Pak. Jadi saya dilahirkan di Buton Utara. Mungkin lebih tepatnya di sebuah desa yang terpencil namanya Desa Lemo ya. Kira-kira sekitar 5 km dari tempat ini sekarang. Nah, disitulah saya memulai masa kecil saya, anak-anak saya ya. Di pinggir pantai laut, pasir putih yang cukup panjang, cukup indah bagi saya. Disitulah saya menghabisi masa kanak-kanak saya berlari di pantai tanpa busana. Ya. Anak pantai dulu ya Pak? Ya, anak pantai ya. Oke, kalau sekolahnya Pak SD, SMP, SMA, kuliah? Jadi semua itu ada kronologisnya. Ya, ketika sebelumnya saya sampaikan bahwa saya dilahirkan di tahun 1950. Ya. Tepatnya Februari 1956, Buton Utara ini termasuk wilayah yang diduduki oleh DIPII. Oh Ya. iya. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ya. Dan saat itulah kami menyingkir. Saya masih kecil, saya belum sekolah. Kecuali saudara-saudara saya semua sudah sekolah, tapi mereka itu ke Raha, ke Bau-Bau, ke Makassar. Maka kamilah mengungsilah ke Raha bersama seluruh keluarga ya. Mengungsi ke Raha dan di Raha lah saya sekolah. Mulai SD saya di Raha, kemudian SMP negeri di Raha, sampai tamat SMA negeri Semuanya di di Raha. Ya, semua di Raha. Saya menghabisi masa kecil saya dan masa remaja saya di Raha. Ya. Setelah SMA Pak, setelah dari Raha, Bapak lanjut ke mana? Kemudian setelah dari Raha saya melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Kebetulan saat itu kakanda saya almarhum Husni Zakaria itu lagi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan di Malang ya. Maka ikutlah saya ke sana. Oke, wah. Panjang ya Pak, tapi selama dari Buton Utara terus pindah ke Raha, terus pindah sekolah keluar dari Sulawesi Tenggara, adakah cerita yang paling berkesan selama masa sekolahnya Bapak dulu? Ya, saya kira kesan cukup banyak ya. Karena saat itu hampir segala-galanya itu nyaris terbatas ya. Ya, mulai dari sistem transportasi yang sangat sulit, komunikasi yang sangat sulit, mungkin juga kehidupan ekonomi yang sangat sulit ya. Sehingga ketika saya bersekolah di Malang di Fakultas Ekonomi Brawijaya ya, itu sekitar 11 km dari tempat saya, naik sepeda ya. Sepeda kiriman setiap bulan, kiriman
itu biasanya tiba 3-4 bulan baru tiba. Wah. Ya, dari orang tua dari sini cukup jauh. Ya, jadi seperti itu dinamikanya dan kesulitannya. Ya, yang betul-betul sangat sulit, harus kita jalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Ya, kita sadar bahwa kondisi seperti ini ya harus kita lawan dan kita tantang. Ya, Betul. saya kira kalau ada upaya pasti selalu ada solusinya. Betul. Ya. Kita akan mencari tahu hobi Bapak Bupati kita ini apa, Pak? Jadi hobi saya, karena saya orang pantai, orang pinggir laut. Yang pertama ketika saya kecil dan remaja, hobi saya itu renang. Ya, kemudian ketika sudah jadi pemuda dewasa berkembang, ya olahraga basket, bola kaki, ya. Kemudian berkembang setelah menjadi orang, ya, yang punya pekerjaan tetap. Hobi saya itu golf dan tenis, ya. Wah. Ya. Main tenisnya, main golfnya di mana, Pak? Saya main golfnya di Kendari. Oh, saya kira di sini. Di sini kadang-kadang saya driving. Saya punya alat golf. Driving di lapangan sana ada. Lengkap ya, Pak? Lengkap, ya. Nah. Jadi Bapak Bupati kita ini juga multi talenta karena hobinya cukup banyak, kalian dengar tadi. Jadi sangat menarik kalau kalian mau belajar berenang. Mungkin bisa langsung sama Pak Bupatinya sama-sama. Ya, makanya waktu ketika Porprov, Pekan Olahraga Provinsi tahun 2014, saya prioritaskan pengadaan stadion kolam renang. Saya pikir mungkin termasuk kolam renang terbaik Indonesia Timur. Wih, yang ada sekarang, ya. Ada sekarang. Wah, keren sekali. Kita akan berpindah ke topik-topik yang lebih berat nih, Pak. Ya. Tadi santainya, sekarang beratnya. Jadi kita akan tanya pengalaman birokrasi Bapak Bupati, karena saya mendengar dari beberapa referensi, katanya Bapak ini sempat berpindah-pindah tempat kerja, mulai dari bau-bau, mulai dari sekda, di mana-mana semuanya. Jadi kita akan dengarkan lebih jelas ceritanya Bapak. Ya. Jadi ketika saya kuliah, ya, dari Malang berbiasa saya pindah ke Unhas, ya, di Fakultas Ekonomi, dan situ saya menyelesaikan studi saya. Alhamdulillah saat itu saya mendapat beasiswa dari Bank Indonesia. Ya. Jadi mas, sebenarnya saya ini kerja di bank, ya, tetapi takdir menentukan lain, ya. Ketika saya kembali libur di Sulawesi Tenggara, ya mungkin saat itu masih sangat dibutuhkan tenaga sarjana, ya. Saya langsung ditahan untuk bekerja oleh Bapak Gubernur. Saat itu gubernurnya adalah Bapak Abdullah Silondai, ya. Itu tahun 1979. Ya. Saya bekerja sebagai pegawai harian di kantor Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, disitulah saya mulai karir saya sebagai seorang birokrat, tapi status saya masih pegawai harian. Nah, tapi setahun kemudian, alhamdulillah, saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Ya, tetap saya dipekerjakan di Bapeda. Jadi berkarir di Bapeda lebih kurang 20 tahun, mulai dari tingkat bawah sampai menjadi kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Semuanya dijajahi. Ya. Tapi sebelum itu kan saya siksak, ya toh. Nah, Bapeda berkarir mulai kepala seksi, kepala bidang. Pindahlah saya di Kabupaten Kendari, di Unaha. Itu waktu masihlah Kabupaten Kendari. Ya. Sebagai kepala Bapeda Kabupaten Kendari. Ya. Oh, pernah di Kendari. Ya, di Unaha. Saya lebih kurang 4 tahun di sana. Ya. Di saatnya Pak Lode Kamil menjadi gubernur. Jadi percayakan, ya, untuk bersama-sama Bupati Kendari, Pak Rasad Porosi, yang mantan juga teman di Bapeda. Ya. Saya 4 tahun. Kemudian 4 tahun kemudian saya ditarik di provinsi sebagai kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, itu hanya 2-3 tahun di sana. Mungkin Pak Gubernur lihat saya mungkin berpotensi. Ya, saya ditarik di kantor Gubernur. Ya, sebagai kepala Biro Umum, kemudian juga sebagai kepala Biro Pemerintahan. Wah. Ya, sekian tahun saya kantor Gubernur, ditariklah saya di Buton sebagai sekretaris daerah Kabupaten Buton. Wah, tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. Ya, di saat Pak Kamil mengakhiri jabatan kedua. Ya, di sana kebetulan Bupati Alpasan Sekahar. Memang saat itu Buton lagi mekar, ya, dimekarkan untuk menjadi
kota ya, jadinya kota Bau-Bau ya. Saya ke sana, kita rancang di mana ibu kota Buton yang harus pindah ya. Kami putuskanlah di Pasar Bajo ya. Saya hijrah ke Pasar Bajo, saya lebih kurang 4 tahun saya di Pasar Bajo ya, sebagai sekretaris daerah. Wah. Ya, tahun 2006 November ya, Pak. saya ditarik di provinsi oleh Pak Kaimudin. Oleh Pak Limasi. Ditarik kembali Ya, lagi. provinsi lagi oleh Pak Limasi itu gubernur Iya, ya. sebagai kepala daerah provinsi Sulawesi Tenggara. Wah. Ya, 2 tahun kemudian saya dipindahkan sebagai kepala inspektorat wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, sampai tahun 2009 Mekar Buton Utara, saya diminta siap untuk pejabat bupati. Ya, sambil rangkap jabatan sebagai staf ahli gubernur. Oh, wah. Nah, itu 2009. 2010 saya mendapat mandat oleh rakyat ya untuk menjadi Buton Utara. 2010-2015. Itulah karir saya pertama sebagai Bupati Buton Utara. Ya. Wah, menarik sekali pemirsa. Jadi mulai dari bawah sekali ya Pak, semuanya di provinsi, terus pindah lagi ke kabupaten, ditarik lagi ke provinsi, semuanya dijelajahi. Jadi memang pengalaman Bapak ini cukup banyak, karena di inspektorat, Bapeda, terus pejabat bupati, kalian sudah dengar sendiri tadi ya Pak, banyak sekali cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang selama ini kita tidak tahu. Tapi saya mau cari tahu satu hal lagi Pak. Selama Bapak menjabat dari tahun 1900 itu, yang paling menarik, yang paling berkesan saat menjabat itu saat kapan Pak? Saat menjadi apa? Saat kapan? Pak, jadi saya kira semua hampir sama. Namanya PNS itu sudah ada standarnya kan? Ya. Ya, kalau golongan 3 sekian gajinya, apa tanggung jawabnya, ya. Mungkin itu dulu yang saya pahami, ya. Jadi saya siap, ya. Saya siap untuk segala-galanya, ya. Dan jabatan apapun. Tapi alhamdulillah perjalanan karir saya di 6 gubernur yang saya temukan. Oh, ya. 6 gubernur. Pertama Abdullah Sindrai, kemudian Edi Sabara, kemudian Pak Alala, wah, kemudian Pak Kaimudin, kemudian Pak Ali Masih, terakhir Nur Alam, sekarang Ali Masih lagi. Ya, jadi seperti itu perjalanan karir saya. Ya, mendapatkan atasan-atasan yang sangat memperhatikan saya. Ya, saya tidak mengerti. Ya, kenapa saya cukup diperhatikan oleh atasan. Ya, tentunya itu Pak, saya memahami apa yang menjadi tugas saya dan kewajiban saya gitu. Ya, kemudian juga saya sering mendapatkan tugas-tugas khusus ya, pendidikan dalam negeri maupun luar negeri ya, alhamdulillah ya, sampai berapa kali ke Jepang sekolah ya kan. Oh, pernah ke Jepang ya, ya, saya 2 kali Jepang pendidikan. Kemudian beberapa kali kursus ke Filipina, ke Thailand, Kathmandu, ya, bahkan studi banding ke Australia sana, ke Eropa seperti itu. Oh. Itu semua dalam rangka perusahaan dinas, bukan pribadi. Ya, saya dipercaya untuk itu. Bahkan terakhir Pak Nur Alam menugaskan saya sebagai ketua tim ya, untuk kemungkinan pembangunan sekolah modern di Australia. Ya, jadi saya ke Sydney dan Melbourne ya, menjajaki sekolah itu ya. Menarik sekali, tidak hanya di Sulawesi Tenggara tapi Bapak juga mempunyai karir di luar negeri. Wah, keren sekali. Kita berbicara birokrasi. Nah Pak, kenapa Bapak mau menjadi seorang bupati? Saya sebelumnya itu tidak pernah membayangkan bercita-cita jadi bupati. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah, ya, ya. Tapi mungkin Tuhan menentukan lain, ya. Ya, ketika saya ditawarin, bagaimana kalau Pak Ridwan untuk menjadi pejabat bupati Buton Utara, katakan saya ini PNS siap di mana saja. Nah, ternyata itu amanat itu ya datang, saya terima, saya jalankan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan tugas saya. Ya, alhamdulillah. Ya. Semua tugas saya laksanakan sesuai dengan amanah pimpinan saya. Ya. Hingga 2010-2015 satu periode saya menjadi bupati. Ya. Nah, kemudian periode berikutnya mungkin Tuhan menentukan lain lagi, ya. Tapi saya yakin bahwa ketentuan itu adalah yang terbaik buat saya. Dari 2015 sampai 2020 saya gagal menjadi bupati. Tapi sekali lagi itu ketetapan Tuhan yang terbaik bagi saya. Dan benar, selama 5 tahun ini saya tidak menjadi bupati, ya toh. Di situ saya belajar bahwa segala-galanya itu adalah sabar. Ya. Jadi ternyata sabar dasarnya dan tabah, ya. Dan kita bisa manfaatkan waktu itu. Jadi waktu itu saya manfaatkan untuk kuliah. Oh, ya, saya S3 di Universitas Negeri Jakarta. Wah. Ya, jadi itu saya manfaatkan waktu itu. 3 hari lalu baru selesai ujian untuk yang tertutup doktor. 3 hari yang lalu. Wah, ya, selamat Pak atas itulah. Nah, jadi saya pikir itulah hikmah ketika Tuhan menetapkan bahwa saya jangan dulu kau jadi bupati. Gitu. Dan memang saya tutup pintu dan saya ingin menikmati pensiun saya bersama keluarga dan anak-anak saya. Ternyata masyarakat tidak sampai ke situ saja. Ya, melihat sikap saya. Mereka menginginkan saya kembali jadi bupati. Ya. Nah, itulah. Ya, saya runding dengan keluarga dan teman-teman. Nah, bagaimana situasi ini? Saya bilang kalau rakyat menghendaki ya. Kenapa tidak? Siap. Siap. Walaupun banyak gonjang-ganjing, Ridwan Sakarya itu sudah tua, tidak punya uang, gitu. Tapi saya berpikir uang dan usia itu kan tidak menentukan, Tuhan yang menentukan, gitu. Tapi ternyata terbukti, ya, terbukti bahwa memang kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak pun satu yang bisa menghalangi. Nah, hari ini terbukti. Wah, ya. Terbukti keren. Setelah Bapak menjadi Bapak Bupati Buton Utara, ada istilah yang saya dengar Pak di Kabupaten Utara ini. Kalau tidak salah itu Liputina Dea Konisara. Artinya itu apa, Pak? Artinya negeri yang dibangun berdasarkan hukum dan agama. Negeri yang dibangun berdasarkan hukum dan agama. Ya. Karena ini adalah ex Kesultanan Buton. Ya. Oh iya, masih bagian. Di tempat yang kita duduk ini, ya, di sini tinggal Sultan Buton. Ini sebenarnya namanya Kamali ini, ya. Rujak Bupati ini. Iya, ini bukan Rujak Bupati, ini Kamali sebenarnya ini. Tempat keluarga Sultan tinggal. Dan di sinilah dilahirkan Laudewan Arfa, ya, putra pertama Sultan Buton, Laude Palihi, ya. Wah. Nah, itu. Menarik sekali, berarti ini merupakan sejarah di Kabupaten Buton Utara yang harus kita jaga. Karena ada Keraton Buton, Keraton Lipu, ya. Keraton, karena bagian Sultan Buton. Di sini adalah Barata satu. Apa itu, Pak? Barata itu adalah bagian dari kesultanan, ya. Tidak akan menjadi sultan orang sebelum memerintah di sini. Oh, oke. Ya. Nah, itulah. Wah, kita juga jadi belajar sejarah, luar biasa sekali. Oh iya, Pak, saya juga mendengar selain dari tanah yang dibangun berdasarkan agama dan hukum tadi, Buton Utara juga ini merupakan tanah yang diberkati. Saya mendengar itu, Pak, karena katanya, saya belum tahu, makanya saya cross-check kembali ke Bapak. Sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Mungkin bisa diklarifikasi, Bapak. Saya kira itu ada benarnya, ya. Buton Utara ini kan merupakan satu Buton yang Kepulauan Buton, ya. Kita kenal Buton ini kaya dengan aspal, ya. Iya, betul. Dan mineral lainnya, ya. Mineral itu mesti tanda tanya, benar enggak, ya toh, ya. Tapi fakta yang berkembang saat ini memang diduga, ya, dan patut dipercaya bahwa Buton Utara itu kaya dengan sumber daya alam, berbeda dengan wilayah yang lainnya. Berbeda dengan kabupaten. Iya, yang lainnya. Ya. Kalau kita tarik garis lurus dari utara sampai ke selatan, itu berhenti pas di batas Buton Utara dan Kabupaten Buton. Potensi-potensi yang ada itu. Misalnya, aspal pasti ada, hampir sama dengan Buton, ya. Kemudian nikel, ya saya kira kita bisa bandingkan dengan Konawe Utara dan Konawe yang lain. Ya.
Kemudian emas itu ada, gitu. Ya. Kemudian pasir besi, ya, pasir kuarsa, ya, cukup banyak ya sumber-sumber mineral yang ada ya. Hanya memang kita belum bisa kelola karena itu sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, ya, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi potensi-potensinya cukup menjanjikan, walaupun ya kalau kita lihat dari aspek ekonomi, dari segi pendapatan masyarakat, mungkin Buton Utara ini masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Ya karena apa? Potensinya belum kita bisa manfaatkan. Baru potensi, belum real namanya. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi cukup bagus karena memang kita start dari angka rendah. Ya. Tuh. Wah, kayak bupatinya kayak akan pengalaman, terus tanahnya kayak akan sumber daya alam, lengkap sekali ya Pak untuk Kabupaten Buton Utara ini. Oke Pak, setelah kita membahas semuanya, saya ingin menanyakan pendapat Bapak untuk anak muda yang nantinya akan meneruskan kepemimpinan di Sulawesi Tenggara ini. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan? Ya, saya kira harapan bangsa negara ini kan di tangan anak muda ya. Betul. Ya, generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan negara dan bangsa dan daerah ya. Tapi tidak sekedar seperti itu saja kita mengatakan ya, tapi ada upaya-upaya yang konkret seperti apa anak muda ke depan ya. Ya tentunya itulah kewajiban pemerintah. Itu amanat Undang-Undang Dasar juga kan? Iya. Ya. Jadi untuk mewujudkan amanat itu ya, harus ada upaya-upaya dari pemerintah pusat daerah. Seperti khusus pemerintah daerah ya. Kita sekarang memprioritaskan putra-putra daerah yang punya potensi ya, yang punya apa ya, prestasi. Katakan anak sekolah ya, kita berikan beasiswa ya untuk sekolah di perguruan tinggi. Para PNS yang ingin melanjutkan, para dokter yang mau spesialis, silakan, itu di dalam pemerintah daerah ya. Nah, kemudian juga untuk perlu fasilitas di tempat mereka kuliah, kita akan bangunkan asrama mahasiswa dan sekarang kita sudah mulai ya, sudah mulai bangun asrama putra-putri mahasiswa dari Buton Utara ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa yang ingin belajar di perguruan tinggi di luar Sulawesi Tenggara, itu persilakan. Dan itu sudah buktikan. Ketika saya menjadi bupati tahun 2010-2012, mahasiswa yang terbanyak di Universitas Unsila Semarang di Sulawesi Tenggara adalah mahasiswa dari Buton Utara. Ya. Jadi itu sudah buktikan bahwa begitu pentingnya peningkatan kualitas sumber manusia untuk membangun daerah. Tanpa kualitas yang bagus sumber manusia, saya kira daerah itu akan jalan di tempat. Potensi ini tinggal potensi, tidak akan terolah yang bagus. Betul. Wah, jadi buat kalian pemuda-pemudi khususnya pemuda-pemudi Kabupaten Buton Utara, jangan takut. Pemerintah kalian mendukung penuh jika kalian ingin melanjutkan sekolah kalian, jika kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian, sehingga sumber daya manusia untuk Kabupaten Buton Utara terus bertambah, sehingga potensi-potensi yang ada di kabupaten ini bisa terus dikembangkan. Betul sekali Pak. Ya, yang paling terakhir saya mau tanyakan pendapat Bapak tentang Provinsi Sulawesi Tenggara yang dulunya cuma 4 kabupaten kota, sekarang telah menjadi 17 kabupaten kota. Bapak juga kan bagian dari sejarah sampai 6 gubernur ya. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan Sulawesi Tenggara? Saya kira itu betul sekali ya. Saya walaupun saat itu masih kecil ya, tetap saya ingat bahwa Sulawesi Tenggara ini dulu merupakan satu kabupaten. Namanya Kabupaten Sulawesi Tenggara, bagian dari Provinsi Sulawesi. Jadi ingat, Provinsi Sulawesi, kemudian berubah menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah, bagi dua. Sulawesi Tenggara masuk kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Ibu kotanya di Kota Bau-Bau. Ya. Kabupaten Sulawesi Tenggara beribu kota Bau, bupatinya Laude Manarva. Ya, itu terjadi di tahun 50-an. Ya. Sampai dengan tahun 58 itu mekar. Ya, beberapa daerah kabupaten. Ya, masuk Kabupaten Muna, Kabupaten Kedari, Kabupaten Kolaka,
dan Kabupaten Buton, ya 4 daerah. Ya. Begitu perkembangan selanjutnya, ya. Kalau kita ini hanya kabupaten, tidak mungkin kita bisa membangun daerah begitu luas jangkauannya, ya. Maka berjuanglah putra-putra daerah kita saat itu banyak, ya. Laude Arfa, Laude Muhammad, Pak Tobulu dari Muna, ya, dari Kolaka Abdullah Silondai, Yakob Silondai, ya. Mereka berjuang untuk memerdekakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, tahun 1964 mekarlah Sulawesi Tenggara dan gubernur pertama Yai Wayong sebagai pejabat. Ya, itu tahun 64 sampai 65. Ibu kota di Kendari. Nah, kemudian 65 Laude Hadi sebagai gubernur Sulawesi Tenggara. Setelah Laude Hadi datanglah Edi Sabara. Nah, Edi Sabara waktu itu Nasala Pangdam, ya. Kolonel Edi Sabara, putra daerah Sulawesi Tenggara, ya. Bila itu waktu di Sulawesi Selatan, ya. Edi Sabara itu lebih dari 10 tahun, ya, sebagai gubernur. Setelah Edi Sabara, Pak Abdullah Silondai, ya. Abdullah Silondai tidak cukup 1 periode, karena beliau itu meninggal tahun November tahun 1981, bulan November meninggal karena penyakit cancer. Ya, kembali lagi Pak Edi Sabara menjabat lagi di Sabara. Ya, itu waktu beliau jabatannya sebagai Kepala Inspektur Jenderal Departemen Negeri Jakarta. Ya, jadi beliau itu dari Kendari ke Sulawesi Tengah, ya, ke Kalimantan, ke Sumatera sebagai pejabat gubernur. Nah, saya sebut beliau itu spesialis gubernur. Spesialis. Nah, Edi Sabara itu lebih 10 tahun. Setelah Edi Sabara, pemilihan gubernur terpilih Insinyur Alala. Ya, Alala tahun 1982 sampai dengan tahun 1992 Pak Kaimudin. Laude Kaimudin 10 tahun sampai dengan tahun 2002. Ya. Setelah itu Ali Masih. Ya. Semua itu masih sistem pemilihan gubernur oleh DPR. Ya. Belum seperti sekarang ini. Ya. Pak Ali Masih pun periode pertamanya itu masih pemilihan DPR. Ya. Nanti pemilihan gubernur secara demokratis dipilih oleh rakyat itu tahun 2008 ketika Nur Alam memulai periode pertamanya. Nah, dan seterusnya sekarang. Jadi seperti itu kira-kira kronologisnya Sulawesi Tenggara bisa berkembang karena berpisah dari Selatan. Ya. Dan memang ceritanya cukup panjang dan betul-betul perjuangan yang mencucurkan, pokoknya segalanya mencucurkan, ya, keringat cucur, air mata cucur, ya mungkin bahkan darah, ya, saat itu. Dalam sampai terngiang, ya. Begitu sulitnya Sulawesi Tenggara, ya. Kalau kita dari Rahamu Kendari, Pak, kita harus menunggu mungkin kapal 2 minggu baru tiba. Itu sulitnya. Antara Raha Kendari aja. Ya sekarang kan tinggal hitung jam. Mau lewat darat, mau lewat udara, mau lewat laut. 2 minggu dulu, Pak. Ya, apalagi kalau ke Makassar. Ya, kita bisa tinggal sebulan di kapal kalau ke Makassar, Pak. Muter-muter sehingga Bobo, sehingga Selayar, sehingga Palopo baru tiba di Makassar. Ya, ya. Bahkan saya ini pernah naik perahu, Pak, dari Makassar ke sini. Ya. Itu tahun 1965, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, begitu sulitnya. Ya, tapi tidak ada pilihan lain. Harus seperti itu. Ya. Dan kita jangan syukur, masih ada kan? Masih ada pilihan. Itulah Sulawesi Tenggara. Sulit. Tidak usah cerita bila naik pesawat. Ya. Yang ada itu hanya angkatan Auri itu, Pak. Ya. 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 Naik pesawat Auri, pesawat Dakota. Ya. Alah. Sekolah pun susah, ya, sulit sekolah. Ya. Jadi dulu saya sekolah di SMA tamat itu ujiannya di bau-bau. Coba bayangkan SMA. Tapi ujiannya di bau-bau. Begitu sulit. Jalan. Jadi memang berat-berat kehidupan saat-saat ekonomi tahun 65 ya, ketika mulai 3 kali.
itu inflasi ekonomi itu hampir 1000%, Pak. Bayangkan, Pak. Ya. Sehingga uang 1000 rupiah diturunkan menjadi 1 rupiah, Pak. Ya. Itu ceritanya inflasi 1000%. Nilai uang 1000 rupiah jadi 1 rupiah, Pak. Orang kita makan bulgur, Pak. Ya, makan bulgur. Tahu bulgur, Pak? Itu makanan tenan dari Australia. Itulah yang kita makan. Jadi ya kalau ada di sekarang kan enak, oh enak sekali kan ya makan bulgur, ya kan. Kita dulu bulgur. Ya. Tapi ya sudahlah, memang kita tidak bisa lagi, tidak punya pilihan lain, ya harus seperti itu. Ekonomi sangat sulit, Pak. Ya. Kita lihat lampu listrik menyala itu kita teriak senang. Lampu apa itu listrik? Coba bayangkan ya, dulu itu baru lihat listrik, Pak. Beda sekali dengan sekarang. Oh, luar biasa, Pak. 360 derajat ya, perbedaannya. Wah. Kayak gitu seninya, ya tapi alhamdulillah ya semua sekarang kan sudah bagus. Hampir tiap kabupaten punya pelabuhan laut udara, ya kan. Mau kemana, kapan saja, insya Allah bisa, ya toh. Ya seperti itu kira-kira. Sulawesi Tenggara alhamdulillah sudah berkembang. Dari 4 kabupaten saya ikuti persis, kemudian menjadi 4 kabupaten 2 kota, yaitu Bau-Bau dan Kendari. Kemudian Mekar, tahun 2004 Mekar lagi. Mekar Wakatobi, Bombana, ya, Konawe Selatan, ya, di Kolaka Utara 4. Kemudian Mekar lagi menjadi 3, Buton Utara dan Mekar yang Konawe Utara. Terakhir Mekar 4, ya, jadi genap 17. Saya kira luar biasa dari 4 menjadi 17. Ya, kalau dulu waktu saya di Buton, ya sebagai sekda mau berkunjung ke kecamatan itu harus butuh 10 hari atau 12 hari. Iya, begitu luas, ya, dan sangat terbatas infrastruktur perhubungan. Ya, kalau jangan menghayal belum pakai HP, tidak ada, ya. Zaman dulu tidak ada. Ya, Pak, ya. Ya seperti itu, ya. Menarik sekali. Ya. Yang paling terakhir, Pak, harapan Bapak ke depannya untuk Sulawesi Tenggara. Ya, saya kira harapan saya marilah kita pelihara daerah ini ya menjadi daerah harapan semua masyarakat Sulawesi Tenggara, bahkan harapan negara Indonesia. Karena Sulawesi Tenggara saat ini alam menjadi ibaratkan dia gadis cantik ya, menjadi inceran setiap orang sekarang Sulawesi Tenggara. Itu luar biasa. Perspektif dari aspek ekonominya ya, terutama maraknya mineral tambang ya, yang menjadi bagian yang paling besar untuk menciptakan devisa negara kita ya, sektor tambang. Kalian banyak investor dari Korea, dari China, ya mungkin dari negara-negara lain ya. Ini sebuah harapan kita semua ke depan. Tapi kita ingat, mengelola tambang tanpa kita bijak itu sama dengan kita menciptakan malapetaka buat generasi yang akan datang. Dan sekarang sudah mulai terasa perlahan-lahan. Setiap hujan pasti kita ingat kabar ada masyarakat rumahnya di bawah banjir. Ya, itu. Setiap hujan kita dengar ada muntaberah kesehatan. Ya. Anak sekolah dari setiap sekolah putus jembatan. Ya. Akibat apa? Mengolah tambang tidak bijak. Ya, seperti Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan ke depan dengan kepemimpinan generasi muda yang akan datang, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia. Wah, terima kasih Pak atas ceritanya. Saya mendapat pelajaran yang luar biasa dari Bapak Bupati Buton Utara. Umur tidak menjadi masalah. Jika masih ada kemauan, masih ada niat, terus kita sabar dan tabah, semuanya pasti ada jalannya. Dan tetap kita harus bijak dalam menentukan pilihan apapun ke depannya, sehingga kita sebagai pemuda-pemudi Sulawesi Tenggara dapat membangun tanah kita tercinta ini. Terima kasih Pak, semoga yang di rumah juga bisa belajar dari pengalaman dan cerita dari Bapak Bupati Buton Utara. Terima kasih, saya Ega Krisin, pamit undur diri, sampai jumpa.